Aku mengetahui setelah ibu menceritakan kalau ibu sengaja menyuruh aku mengantarkan makanan ke rumah Yuparmi agar aku dapat mengenal laki-laki yang akan dijodohkan kepadaku. Aku sangat sedih dan tak percaya akan rencana orang tuaku untuk menjodohkan aku kepada laki-laki yang belum aku kenal sama sekali. Aku pun menolak dan menangis jadi-jadinya. Halo pemirsa, kita kembali lagi berjumpa untuk melanjutkan kisah Kasih Tak Sampai. Aku benar-benar menolak dan menangis sejadi-jadinya. Aku tak setuju dengan rencana orang tuaku yang akan menjodohkan aku dengan laki-laki yang benar-benar aku tidak mengenalnya. Namun ibuku terus membujukku dan berusaha menghentikan tangisanku. Ibu mengatakan kalau bapak punya penyakit jantung. Sudahlah nak, jangan menangis terus. Kasihan bapakmu. Bagaimana kalau nanti sakit jantungnya kambuh lagi jika melihat kamu menangis dan menolak keinginannya? Ibu berusaha menenangkan aku. Tapi Bu, Surti gak mau dijodoh-jodohkan. Surti ingin menikah dengan orang yang Surti cintai, jawabku. Iya, ibu juga tahu, tapi itu keinginan bapakmu nak. Mungkin bapak berpikir bisa mencarikan imam yang baik buat kamu. Saat itu aku benar-benar menghadapi dilema yang sangat sulit. Aku kasihan dengan bapakku dan ingin berbakti, dan di sisi lain aku ingin hidup dengan kekasihku. Aku benar-benar tak sanggup untuk memilih, sehingga aku pernah berusaha untuk bunuh diri karena aku anggap itu akan menyelesaikan semua masalahku. Tapi semua sia-sia. Bapak malah semakin murka dengan keputusanku, dengan penolakanku. Emosi bapak makin menjadi-jadi, bukannya iba padaku. Setiap hari aku menangis, dan setiap hari pula tangan bapak mendarat di tubuhku. Aku dipukulnya terus sampai merah-merah badanku. Yang bisa aku lakukan cuma menangis dan meratap. Aku tidak dapat menghubungi kasihku yang sedang belajar agama. Tetapi betapa terkejutnya aku, tiba-tiba kekasihku datang. Dia mendengar tentang perjodohanku. Dia pun menemuiku, tetapi tak banyak yang bisa kami bicarakan. Maafkan Surti ya Mas. Surti harus berbakti pada Bapak. Kasihan Bapak. Aku tak sanggup melanjutkan perkataanku. Air mataku pun tak terbendung lagi. Deras membasahi pipiku. Dia pun cuma bisa memandangku dengan sendu. Lidahnya pun terasa keluh untuk berucap, dan kulihat matanya pun basah berkaca-kaca. Aku tersentak kaget. Tanganku tiba-tiba ada yang menarik. Dan ternyata pertemuan kami diketahui keluarganya. Surti, sedang apa kamu? Sedang meroyok anakku ya?
Idih, tak tahu diri kamu itu ya. Kamu tuh tak pantas untuk anakku. Bercerminlah siapa kamu itu. Kamu jauh sekali keadaannya dengan kami. Bagaikan bumi dan langit. Awas ya, jangan berani-berani kamu ya. Orang tuanya menegurku dengan keras. Mendengar ucapan bapaknya, hatiku hancur berkeping-keping. Sedih dan sakit hati. Terasa hancur. Tidak ada sama sekali. Ku coba tegar untuk menghadapinya. Tetapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Bapak malah murka setelah mendengar kata-kata yang dilontarkan orang tua kekasihku. Dia melampiaskan rasa murkanya, rasa marahnya padaku. Hingga aku dikurung berhari-hari di rumah. 2 bulan pun telah berlalu setelah penghinaan itu. Dan hari raya pun tiba. Aku mencoba memberanikan diri datang ke rumah kekasihku. Tujuannya meminta maaf pada orang tuanya. Namun itikat baikku ditolak mentah-mentah. Mau apa kamu kesini? Masih belum paham juga ya? Berani sekali kamu ya, kata bapaknya. Aku pun menjawab, Bapak, saya kesini cuma mau minta maaf sama Bapak dan Ibu atas kejadian yang lalu. Tidak ada maksud yang lain, Pak. Alah, gak usah minta maaf segala. Pulang saja sana. Dasar tak tahu malu nih anak nih. Adik orang tuanya padaku. Aku diam, tertunduk sedih. Aku menahan air mataku untuk tumpah. Akhirnya aku pun melangkahkan kakiku untuk pulang. Belum berapa lama aku berlalu, tiba-tiba kekasihku berlari keluar mengejarku. Surti, tunggu. Ada apa mas? Jawabku. Sambil berjalan di sebelahku, dia berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu. Lebih baik aku mati kalau aku tidak menikah denganmu. Aku kaget dengan ucapannya. Hatiku rasanya teriris. Tapi aku tidak berdaya. Aku pun cuma bisa menangis dan menangis. Tak tahu harus apa, tak tahu harus bagaimana lagi. Maafkan aku mas, maafkan. Mungkin kita tidak berjodoh, kataku. Surti pulang dulu ya mas, kataku sambil menahan tangis dan melangkah pergi. Tunggu Surti, kekasihku berusaha menahanku. Tapi aku tak menghiraukannya, walau hati ini ingin berhenti dan berbalik kepadanya. Tapi aku sadar, aku takut. Aku tak ingin orang tuanya lebih murka lagi padaku. Dengan berurai air mata, aku pun tetap melangkahkan kakiku meninggalkannya. Hari itu adalah hari terakhir aku bertemu dengannya, dan dia tak pernah keluar lagi dari rumahnya. Dan sejak itu pun kondisi kesehatan Bapak makin memburuk. Bapak sering sakit-sakitan, sehingga aku pun bersedia dijodohkan demi kesehatan dan demi baktiku pada orang tua.
Setelah hari raya, aku pun menikah dengan pria pilihan orang tuaku. Berurai air mata dengan hati yang kecewa. Aku tidak rela karena harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Tapi aku tidak bisa berbuat lebih. Dan pada saat hari pernikahanku itu, aku mendengar kabar kalau kekasihku meninggal dunia. Bagai disambar petir rasanya. Badanku lunglai, lemas, tak bertenaga. Terasa gelap pandanganku. Rasanya separuh jiwa ini pergi. Hampa dan kosong rasanya hati ini. Ternyata kekasihku benar-benar pergi sesuai ucapannya yang terakhir saat kami bertemu. Aku ingin berlari ke rumahnya untuk menemui dirinya yang terakhir kalinya. Tapi aku tidak bisa karena aku sedang ada acara tersendiri yang tidak bisa aku tinggalkan. Maafkan aku sayang. Selamat jalan. Meski kita tidak bisa bersatu dan tidak bisa bertemu, tapi akan selalu ada doa. Ada kamu di setiap hari-hariku. Selalu ada doa untukmu di setiap sujudku. Semoga Allah menempatkan dirimu di surganya yang indah. Semoga kamu damai di sana. Demikian para pemirsa yang budiman, ini adalah kisah kasih yang tak sampai, yang benar-benar menimpa kepadaku. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal